dari paslon Harudani sudah ada yang akan disiapkan senjata argumennya gitu, program-programnya. Argumen kita yang paling utama adalah Harudani, ya, satu-satunya paslon ya dari 4 paslon kita yang mengusung di kata-kata visi misi kita di dalam visi kita, yaitu Bandung Kota Kreatif Dunia yang Maju. Sekarang kan Kang Dhani dekat dengan Pak Prabowo ya. Mestinya akses anggaran itu juga nggak perlu berlibet dari kemana-mana gitu kan ya. Iya. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam acara Mata Lokal Memilih. Nah, kali ini saya sudah ditemani di studio Tribun Jabar, ditemani oleh seorang tokoh muda yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kota Bandung. Beliau adalah calon Wakil Wali Kota Bandung, yaitu Kang Ridwan Dhani Wiryanata. Selamat sore, Kang. Selamat sore, Sampurasun. Sampurampes. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Ini sudah berarti hampir 2 bulan kampanye ya? Lebih ya? Lebih. Dari sebelum penetapan lah ya. Penetapan sudah ya. Sosialisasi lah. Ya. Nah, memang debat sudah agak lama ya, sudah hampir setengah bulan. Evaluasinya apa, Kang, kemarin dalam debat kemarin? Evaluasinya debat pertama. Ya, untuk yang pertama untuk penyelenggara mungkin kalau bisa diadakan lebih sore, early lah, lebih sore gitu ya, karena kan kita ingin dalam momen tersebut yang menyaksikan lebih banyak ya. Karena kalau jam 9 malam baru mulai itu ya takut udah banyak yang istirahat, jadi yang menyaksikan kurang. Sementara program-program yang disampaikan itu menurut saya cukup baik untuk Kota Bandung. Jadi masyarakat Kota Bandung harus melihat dan mendengar. Iya, gitu. Dari situ bisa memilih ya, menentukan nanti tanggal 27 siapa yang mau dipilih. Ya. Oke, Kang, kalau saya lihat perhatikan di debat pertama tidak terlalu muncul serangan-serangan yang intinya mencoba men-challenge argumen lawan gitu ya. Kalau menurut Kang Dhani gimana kemarin? Ya, karena kan kita berdasarkan rules yang ditetapkan oleh KPU ya, kan di tiap daerah tuh berbeda-beda ya rulesnya. Kadang ada yang per paslon, maksudnya per calon wakil wali kota dengan wakil wali kota dengan wali kota, tapi kemarin lebih umum ya. Tapi ya saya rasa ya dari hal tersebut sisi positifnya adalah kita tidak terlalu membuat panas lah ya kontestasi ini, sehingga kita juga banyak media, banyak ruang untuk kita juga bisa menjelaskan apa-apa saja program-program kita sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Jadi menurut saya rules yang kemarin sudah ditetapkan KPU yang kita ikuti menurut saya udah cukup baik lah gitu. Oke. Kang, untuk debat kedua nanti kan temanya yang saya catat di KPU, strategi mewujudkan Bandung kota yang kreatif, inklusif, dan sumber daya manusia yang maju dan berkebudayaan. Ya. Sambil minum apa ya? Silakan. Ya. Oke, terus? Nah, dari paslon Harudani sudah ada yang akan disiapkan senjata argumennya gitu, program-programnya. Argumen kita yang paling utama adalah Harudani, ya, satu-satunya paslon ya dari 4 paslon kita yang mengusung di kata-kata visi misi kita di dalam visi kita, yaitu Bandung Kota Kreatif Dunia yang Maju. Jadi kata-kata kreatif inilah yang kita istilahnya munculkan pertama gitu. Jadi turunannya seperti apa mungkin nanti bisa berdasarkan tema yang istilahnya kita bahas ya. Terus juga untuk hal-hal lain ya kami rasa program-program kemasyarakatan juga tentunya yang untuk mendorong tadi kita bisa jadi kreatif ya. Dan ya kita percaya bahwa kalau sudah menjadi kota kreatif dunia tentunya tidak ada sampah ya. Ya harus dong kalau sudah
menjadi kota kreatif kan nggak boleh ada sampah di kota tersebut. Dan juga yang pasti ya yang nyaman ya tentunya masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-harinya, mungkin seperti kegiatan sehari-hari ke kantor atau pergi kemana gitu. Itu juga harus diperhatikan bahwa mereka memiliki akses terhadap moda-moda transportasi. Jadi macet harus dikurangi ya, dan juga tentunya potensi yang paling besar di Kota Bandung adalah UMKM. Jadi kita punya tagline Kota Bandung yang bersih kotanya, lancar jalannya, dan maju UMKM-nya. Gitu. Berarti kreatif di sini bukan cuma soal fashion, bukan cuma soal musik, seni dan lain-lain, tetapi juga ada yang lain ya. Pasti, kan orang Bandung kan kreatif ya. Dari sisi UMKM aja. Misalnya ya Aci bisa jadi Cimol, bisa jadi Cireng. Itu turunannya tuh banyak tuh, derivatifnya banyak. Dari Aci aja ya. Dari Aci aja. Dan banyaklah istilahnya kreativitas di bidang UMKM, begitupun karya-karya fashion ya. Sekarang kita bicara fashion juga. Coba tanya orang di luar Kota Bandung. Kalau bicara baju gitu misalnya, rata-rata kalau dari Bandung, wah udah gitu. Udah percaya aja. Percaya pasti, aja gitu. Kadang-kadang kita juga misalnya ya, saya dengar teman-teman saya di Jakarta misalnya kita mau bikin baju grup sepak bola gitu ya, misalnya kan dengan tim, dengan kru, ya udah itu pasti dari Bandung gitu. Jadi buatnya di Bandung gitu. Terus kita mau buat wear pack ya, pasti dari Bandung. Jadi menurut saya Bandung potensinya sungguh luar biasa. Gitu. Artinya kreativitas itu bisa diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya mengatasi masalah kemacetan misalnya gitu. Pasti. Gitu ya. Ya. Jadi Bandung itu sangat dikenal dari dulu sampai sekarang ya, dari soal kreativitas, keindahan kotanya, macam-macam. Nah tapi dalam beberapa tahun terakhir banyak kritik tuh kan dia. Banyak kritik, dan terutama pasti warga Bandung juga akan merasakan soal kemacetan, soal sampah, ketertiban dan lain-lain. Nah padahal itu mungkin tidak dialami di Bandung yang dulu. Nah artinya Kang Haru dan Kang Dhani pasti punya sesuatu, punya program untuk mengembalikan ke setidaknya Bandung yang nyaman seperti dulu. Ya tentunya kita juga harus bicara hal yang paling mendasar, yaitu kota Bandung itu dulu didesain oleh Belanda itu sebenarnya tidak untuk 2,6 juta penduduk. Ya. Ya, 800.000 aja kalau nggak salah itu dulu ya. 800.000. Ya, jadi itu kita harus sepakati. Tapi hal tersebut kan kita tidak bisa hindari. Ya. Sekarang sudah terjadi, tapi yang paling penting adalah tadi saya bedah satu persatu, misalnya bicara kemacetan. Kemacetan tentu regulasi-regulasi yang kita sebagai, insya Allah nanti sebagai pemimpin kota ya, seperti apa itu juga kita harus lakukan. Misalnya yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin daerah gitu ya, kita bisa membatasi jam-jam operasional mobil-mobil besar. Itu satu. Yang kedua, kita harus berani tertibkan parkir liar. Dan juga untuk PKL ya, PKL kita juga harus bisa tata dengan baik supaya tidak menyebabkan kemacetan. Dan juga saya juga selalu bicara di berbagai forum, di berbagai kesempatan saya sampaikan, Kota Bandung ini kadang-kadang terutama kantor-kantor dinas ya, dan juga kantor-kantor lain seperti BUMD yang ada di bawah naungan Pemkot ya, itu masih berada di tengah kota dan masih tempatnya tuh masih ya misah-misah walaupun tidak jauh. Nah ini kan juga menyebabkan ada pegawai kita di situ bekerja, parkirnya sampai mengular keluar. Nah ini kan juga harus dicarikan solusi untuk bisa menjadi satu atap sehingga kita siapkan pelayanan parkirnya juga di situ sehingga ya tidak memenuhi ruas jalan. Dan juga kayak kantor-kantor imigrasi juga kan akan pasti kita semua ngalamin ya. Itu kalau pagi wah luar biasa itu, ketutup pokoknya. Nah itu kan juga harus dicarikan solusi. Nah regulasi yang kedua adalah langkah konkretnya adalah tentu kita harus menyiapkan moda-moda transportasi yang mudah diakses oleh publik. Saya ambil contoh misalnya di berbagai kota sudah ada, kayak di Semarang ya, di Jakarta, angkot itu sekarang sudah tidak ngetem
gitu ya. Angkot sudah tidak ngetem, sudah bersih, sudah dingin pakai AC Ya, oke. ya, dan tidak ngetem. Jadi ya udah, itu kan berarti ada kerjasama, mereka disubsidi dari situ, sehingga moda-moda transportasi itu tersebut ya bisa diakses publik, dan publik ya bisa merasakan ya nggak kena terlalu macet lah dengan ngetemnya angkot. Begitupun transportasi lainnya yang kita butuh dukungan dari pemerintah pusat tentunya, baik transportasinya yang nanti ke depan kita harus bangun di atas, dan juga ruas jalan ya, seperti ya kan kita ketahui bersama Kota Bandung ini sempit ruas jalannya. Itu kan kita butuh dukungan untuk setidaknya bisa melebarkan, dan misalnya perempatan itu harus ada solusi flyover atau underpass, ada palang pintu kereta macet gitu kan, nunggu kereta lewat, ini lewat lagi. Ya, itu juga harus solusinya dari atas. Jadi itulah kurang lebih kalau untuk kemacetan. Kang, ya tadi disebutkan soal ada angkot yang ber-AC. Harapannya kan misalnya yang bisa naik motor kemudian naik angkot gitu kan. Tapi kayaknya sekarang agak susah karena orang sudah tertanam di mindsetnya bahwa naik motor itu akan lebih cepat gitu. Iya. Ya sekarang prinsipnya gini ya, kalau kita bisa, makanya kata-kata saya adalah moda transportasi yang mudah diakses oleh publik, yang juga ya mereka bisa perhitungkan juga mungkin waktu jam jalannya ya, jadi tidak telat dan lain sebagainya. Nah, suksesnya transportasi, saya ambil contoh misalnya di Singapura gitu ya, ya mereka semuanya mudah diakses gitu, baik yang bis sedang ya, MRT, mereka tinggal naik turun ya, nggak jauh stasiunnya gitu ya. Naik kereta mau kemana tinggal jalan. Ya maksud saya ini, ke depan kita tuh harus berani punya konsep seperti itu. Mau MRT, mau LRT, kita harus berani gitu. Karena kalau kita selalu mikirnya, aduh ini teh biayanya mahal, ini teh apa namanya cagar budaya, itu pasti ada solusinya semua untuk kita bisa menghadirkan transportasi yang baik untuk masyarakat gitu. Ya kayak Palembang aja ya punya mereka, walaupun memang ya waktu itu ada momen Asian Games ya. Ada momen itu, tapi ya menurut saya itu bermanfaat untuk masyarakat Palembang gitu ya kan. Jadi komunikasi, yang penting kita menyiapkan istilahnya perencanaannya ya, sosialisasi ke masyarakatnya, kita menyiapkan untuk anggarannya, kita istilahnya kolaborasi dengan pusat gitu. Ya. Nah sekarang Kang Dhani dekat dengan Pak Prabowo ya. Mestinya akses anggaran itu juga nggak perlu berlibet dari kemana-mana gitu kan ya. Tinggal ini Bandung ini prioritas nih. Ya harus, itu harus Kang. Harus, ya. Jadi tapi yang paling utama yaitu kita ingin menghadirkan suatu apa namanya pembangunan ya, infrastruktur untuk warga Kota Bandung melalui tadi ya apa namanya dukungan dari pemerintah pusat. Kan tentu tidak hanya dari presiden, dari menteri terkait misalnya ya, PUPR kita bisa minta dukungan juga. Terus juga dari Bappenas. Dari Bappenas banyak sekali dana-dana hibah yang bisa kita istilahnya sebagai pemimpin daerah kita call untuk udah deh bawa pembangunan ke sini aja. Dan itu hibah-hibah luar negeri yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tapi yang juga menurut saya prioritas adalah selain kita bicara tadi ya infrastruktur untuk mengatasi kemacetan, mengatasi banjir ya. Kita juga harus pikirkan bagaimana bisa memberikan atau membawa kesejahteraan untuk masyarakat tentunya. Karena jangan sampai kita punya jalan bagus ya, sudah punya moda transportasi yang bagus, tapi masih ada masyarakat Kota Bandung yang tidak punya akses air bersih. Ini kan juga suatu hal kebutuhan mendasar ya. Masih ada warga Kota Bandung yang tinggal ya di dalam satu rumah petak isinya 3 kakak ya. Ya tadi bicara air bersih, sanitasinya kurang baik ya. Pelayanan kesehatannya juga tidak dapat. Ini kan semuanya juga merupakan suatu yang harus dibawa beriringan gitu, dan juga harus sama-sama menjadi prioritas gitu. Ada program penataan kawasan kumuh nggak Kang?
Untuk kawasan kumuh kita ada program itu kampung tematik. Kampung tematik. Jadi saya itu ini juga berdasarkan kita komunikasi ya dengan warga. Memang kita tidak ingin istilah dalam tanda kutip menggusur, tidak. Iya. Tapi nanti bentuk sosialisasinya adalah ya, contohnya misalnya ada 4 kawasan rumah. Ya. 4 kawasan rumah ini kita jadikan 2 rumah tapi tingkat, tetap jadi 4. Nah, Tetap menampung jumlah yang sama ya. ya, ini kan tinggal nanti kita lihat postur anggarannya dan kita kalkulasikan, gitu Kang. Ya, misalnya mungkin dari 10 rumah menjadi 20 rumah atau karena lebih besar lagi bisa jadi 30 rumah gitu ya. Iya. Ini perumpamaan karena pada prinsipnya sekarang ya, apalagi di kota, kita sudah tidak bisa lagi istilahnya membuat bangunan itu landed ke samping. Iya. Maksudnya dengan landed tapi harus naik, vertikal ke atas. Ya, nah, kemudian pasti kan ada pertanyaan, itu sisa lahan yang tadinya rumah itu mau dikemanain? Nah, itulah jadi ruang terbuka hijau gitu. Nah, itu prinsipnya, contohnya. Kemudian masalah mereka warga ya, saya pernah diskusi langsung soalnya. Kang Dani, kita tidak masalah gitu, asal kita tidak terlalu jauh dipindahkannya. Karena kita sudah mungkin sudah habit ya dengan tetangganya, dengan kebiasaan dia, di situ aksesnya. Ya. Jadi ya alhamdulillah responnya seperti itu. Tinggal kita bagaimana nanti menyiapkan perencanaan yang baik, tentunya anggarannya jangan sampai istilahnya ada kata-kata menggusur gitu. Itu aja Kang. Iya. Mungkin kalau konsep. Berarti kan itu juga perlu mengubah mindset orang bahwa selama ini hidup itu harus menapak ke tanah gitu. Tinggal kan seperti itu. Orang Indonesia kan nggak terbiasa tinggal di rumah susun ya gitu. Iya, tapi ya banyak juga sih ya, terutama orang tua kita mungkin ya yang pensiunan kadang tuh mereka maunya udahlah. Mungkin kalau orang Bandung, udah saya mau pulang ke Garut. Saya mau istilahnya mau ngabalong gitu. Iya. Punya ikan ya, mungkin punya sawah berapa meter gitu ya. Ya, mungkin kalau mau konsep seperti itu ya mungkin nggak bisa di perkotaan kan, gitu. Kecuali memang dia udah mapan sekali punya tanah di kota Bandung besar ya mungkin bisa. Tapi kan pada prinsipnya kita memberikan solusi ini untuk masyarakat. Karena tadi ketika sudah berdempetan dari mulai hal simpel aja, perputaran udara, ya, oksigen, itu kan hal paling mendasar ya. Kan karena kita butuh ya sirkulasi udara yang baik, sanitasi yang baik ya. Dan mohon maaf, limbah manusia kadang-kadang juga nggak ada septic tank. Nah, ini kan harus segera diperbaiki dan kita harus berani gitu mengubah mindset mereka gitu. Jadi kadang-kadang punten saya lihat gitu ya, masuk WC-nya di sini, ini sumur gitu. Jadi berdekatan sekali gitu Kang. Nah, jadi jangan-jangan sumur sama septic tank dempet itu ya? Kita nggak tahu gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Kemudian yang lebih mendasar lagi ketika hujan deras. Coba Kang bisa bayangin kan, masuk ke daerah-daerah padat, kemana itu air larinya? Kalau nggak ngegenang, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini harus menurut saya kita harus melakukan suatu gebrakan dan inovasi, tapi tidak istilahnya ya tadi ya menyingkirkan mereka, tidak gitu. Gitu. Nah, ada masalah lagi yang perlu kita bicarakan soal sampah ya. Sampah ini kayaknya kok dari tahun ke tahun yang dibicarakan itu aja. Soal pemilahan. Apakah sampai sekarang itu memang pemilahan sampah di Kota Bandung sebegitu susahnya gitu? Sementara di kota lain mungkin bisa. Ada beberapa wilayah di Kota Bandung juga bisa. Sehingga ketika ada masalah TPA Sarimukti penuh, ini akan dibicarakan lagi. Ada tindakan apa lagi? Tetapi masalahnya nggak beranjak dari situ ke situ. Ya. Kang Dani gimana?
Ya, ini tentu ya, tentu. Memang saya juga tidak mau menyampaikan hal secara normatif, tapi pada prinsipnya Kang Haru juga ya karena kan wakil harus berdasarkan visi misi yang kita sepakati Iya, dan betul. ini menjadi program wali kota gitu kan. Jadi memang yang paling utama karena Kang Haru itu adalah disertasi S3-nya mengenai sampah, Kang. Memang prinsipnya itu untuk menangani sampah secara umum adalah pemilahan dari warga. Tapi memang harus ada program-program yang memang kita lakukan suatu inovasi baru gitu. Caranya bagaimana? Tentu di dalam visi misi kita nanti tempat pembuangan sampah akhir di Gede Bage kita akan aktifasi kembali. Tentunya sekarang sudah banyak ya. Kita bicara sampah, punten. Negara maju itu semuanya sampah dibakar. Dalam tanda kutip, dengan teknologi tentunya. Iya. Dengan teknologi yang sudah advance ya. Dibakar dengan suhu yang tinggi dengan teknologi tersebut dan asapnya itu tidak terlalu menyebabkan polusi. Iya. Tidak terlalu mencemari udara. Sangat minim Teknologi gitu ya. ini sudah banyak negara-negara ini menjalankan ya. Ini kita bicara TPA. Tapi tentu kita nanti ingin memberdayakan tiap-tiap kelurahan melalui tadi ya program PIPPK kita. PIPPK yang supaya masyarakat bisa melakukan pembangunan secara desentralisasi di wilayahnya masing-masing ya, tiap RW itu. Nah, tapi nanti kita ingin dukung di tiap kelurahan itu ada setidaknya satu insenerator yang tidak terlalu besar ya. Dan ada alat untuk memilah sampah ya, terutama untuk yang organik. Bisa dikolaborasikan dengan magotisasi dan program yang sudah ada dari Buruan Sae ya. Buruan saya ya. Ya, itu programnya Mang Odet ya. Mang Odet. Ini bisa dikolaborasikan untuk magotisasi. Dan yang non organik itu bisa banyak ya, ada program bank sampah dan lain sebagainya gitu ya, bisa istilahnya disulap untuk menjadi hal yang ekonomis ya. Dan juga kita juga jangan lupa bahwa di sampah itu ada residu yang tidak bisa diapa-apain. Nah, itu kemana gitu. Menurut saya itu solusi paling terbaik adalah kita harus memenuhi di tiap-tiap kelurahan satu alat insenerator. Setidaknya dalam satu hari di kelurahan tersebut bisa mengatasi permasalahan sampah 10 ton aja kali 151. Sudah sekitar 1.500-an. Ya, gitu, ya. Sehingga sekarang kan 1.400. Sekarang 1.400 Kota Bandung. Penyumbang terbesar adalah pasar. Ya. Gitu. Mungkin pasar bisa kita libatkan juga gitu untuk hal-hal tersebut. Dan ya itu kan makanya kondisi sekarang darurat sampah ya. Dan sekarang masyarakat lagi coba di force gitu ya, maksudnya lagi dipaksa supaya ayo harus dipilah. Setuju. Itu tetap kita lakukan. Terutama sekarang sudah banyak RW-RW yang menjadi KBS, kawasan bebas sampah. Itu juga perlu kita duplikasi program-programnya. Tapi pada intinya adalah menurut saya, ya ini karena saya melihat negara maju ya. Iya, iya. Ya harus itu. Ya. Hasil pembakarannya kemana ya? Bisa jadi bukan konblok, apa tuh yang Paving block itu. Paving block. Ya. Ya, bisa jadi paving block. Ada juga yang jadi lempengan plastik itu sudah dilakukan oleh Banyumas. Iya, iya, betul. Itu sudah dilakukan. Banyumas itu belajarnya dari ITB. ITB di Bandung. ITB di Bandung. Nah, that's funny. Itu yang lucu itu ya. Iya dong, makanya kita juga pasti nanti libatkan mereka para ahli. Kan pasti ada plus minus, Kang. Ketika oh ya ini program Magot bagus plus, tapi minusnya ya mungkin ya prosesnya kan lama. Ya. Iya, iya. Ya mulut belatung ya. Iya. Makan ya walaupun banyak ya, ya itulah pokoknya. Berarti Kang Haru sama Kang Dani harus menemukan missing link itu, di mana bagaimana ITB kok bisa lebih berperan di Banyumas daripada di Bandung ya. Gitu. Ya. Nah, Kang, masih soal sampah. Kan
Pemkot sekarang sudah menetapkan sanksi ya, Pak, yang tidak memilah, tidak yang diangkut. Komentarnya Kang Dhani gimana? Kayaknya masih ada ayam aja sih. Nah, jadi gini Kang, bagi saya tadi itu, setiap keputusan, setiap kebijakan pasti ada plus minus. Ya. Kita harus tahu plusnya apa. Plusnya bagus, memicu masyarakat untuk memilah sampah. Ya, melibatkan masyarakat. Karena ketika mereka tidak melakukan pemilahan, punishment, tidak diangkut. Oke? Minusnya, kan kita juga harus melihat, ya. Jangan sampai, ini saya bukan mau menyalahkan programnya ya, tapi saya bicara plus minus. Minusnya, negatifnya adalah ketika sampah ini tidak diangkut, ya, sementara tidak ada masyarakat yang mau terlibat, larinya kemana? Sungai. Itu otomatis. Karena saya sudah menyaksikan. Ya, saya nggak usah cerita lah di kawasan mana. Karena saya menyaksikan. Udahlah, biar beres, blur dibuang. Jadi, ya bagi saya, cara yang harus ditempuh, ya tadi, menurut saya. Gitu. Dengan kita menggunakan alat teknologi untuk bisa, ya, yang tadi minimal yang residunya kita bisa hilangkan. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Kang, soal pendidikan. Oke. Nah, ini ada menteri baru kan, menteri baru Pak Abdul Mukti. Mukti. Beliau sudah menyampaikan bahwa akan meninjau ulang, kalau nggak salah itu ujian nasional akan diaktifkan, masih ditinjau ulang ya, tapi akan ada kemungkinan itu ya. Berarti kemungkinan juga kebijakan-kebijakan lain soal zonasi macam-macam itu juga akan ditinjau ulang mungkin, karena selama ini menimbulkan persoalan. Nah, di Bandung ini setiap kali ada penerimaan siswa baru itu pasti akan muncul masalah baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, program pendidikan apa yang akan ditawarkan oleh pasangan Haru Dhani? Oke. Jadi saya ingin menyampaikan ya, kemarin kalau nggak salah juga, ya karena saya bagian dari pemerintah ya, karena saya partai pemerintah nih. Jadi pemerintah itu terutama Mas Wapres ya sudah menyampaikan bahwa untuk zonasi akan ditinjau betul. Dan kalaupun dihapus ya kita setuju, menyambut baik. Tapi kita selaku pemimpin daerah, kota ya, kita juga harus melihat bahwa yang tidak bisa kita hindari adalah pertumbuhan penduduk, tentu. Ya. Dan saya mau bicara di bawah lingkup kota saja, yaitu SMP dan SD. SMP, SD. Ya. Jadi memang jumlah SD saat ini itu sudah cukup, bicara negeri. Ya. Sudah cukup dalam arti ya sudah bisa memenuhi jumlah dan sudah mewakili ya? tiap-tiap wilayah yang sudah menampung. Nah, begitu dari jumlah SD ke SMP itu memang agak jauh gapnya. Ya. Nah, makanya dari sinilah yang kadang ya agak sulit, apalagi dengan adanya sistem zonasi. Nah, solusi terbaiknya bagaimana? Tentu ke depan ya, di dalam rencana ke depan itu kita ingin memenuhi titik-titik yang memang belum ada SMP-nya. Kita ingin memenuhi. Karena apa? Karena tadi jumlah penduduk lah kita tidak bisa ya ini merupakan suatu yang harus kita hadapi, jumlah penduduk. Jadi kita akan memenuhi rencana besarnya. Tapi di dalam rencana kita ke depan kita juga harus melihat postur anggaran kita. Ya dong, pasti ya. Nah, lebih baik mana membangun sekolah atau kita libatkan sekolah swasta? Nah, itu. Sekolah swasta kita libatkan ya, yang sudah ada di wilayah tersebut. Yang penting ada ruang kelasnya, ada tenaga pengajarnya. Disitulah subsidi pemerintah masuk. Untuk mereka-mereka yang tidak masuk atau tertampung di negeri. Jadi sebenarnya ini
kita mungkin sekarang bicara mengenai zonasi, Kang. Setuju. Tapi kan kita bicara 10, 15, 20 tahun ke depan kan ledakan populasi penduduk Ya, kan kita tidak betul. bisa pungkiri dong, Iya. ya. Jadi beriringan untuk mengiringi ledakan populasi ini ya kita tetap harus penuhi blind spot untuk sekolah SMP tersebut. Tapi selama perjalanan ke situ kita juga harus lihat swastanya. Oh yaudah, kita libatkan swasta, mungkin nanti kita atur jamnya seperti apa. Yang penting ada ruang kelas, yang penting ada tenaga pengajar dan kurikulumnya sama. Iya. Jadi itu. Jadi Selama kita ini, juga nggak mau iya. menganaktirikan swasta gitu, tidak. Tetap yang penting adalah kita subsidinya bisa tepat sasaran. Iya. Gitu. Artinya swasta juga bisa merasakan hadirnya pemerintah di situ seperti Iya, insentif iya ya, dong. ya gitu ya. Itu penting. Oke. Yang terakhir, Kang Dhani mungkin disampaikan kepada wargi Bandung, pesan-pesan kepada wargi Bandung. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bandung yang saya cintai dan saya banggakan. Insya Allah pada 27 November 2024 warga Kota Bandung akan memilih calon pemimpinnya. Insya Allah saya di sini sebagai anak muda 32 tahun, saya mewakili anak muda Gen Z, millennials. Insya Allah perjuangan saya dengan Kota Bandung bersama Kang Haru untuk mewujudkan kota yang bersih, ya, lancar jalannya dan maju UMKM-nya, mohon doanya. Dan untuk warga Kota Bandung harus terus berkreasi dan juga melakukan inovasi untuk kemajuan Kota Bandung yang menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Begitu Tribuners, bincang-bincang saya dengan Kang Dhani, calon wakil wali kota Bandung. Beliau orang muda, menyampaikan visi-misinya, menyampaikan pikiran-pikirannya untuk warga kota Bandung. Kita akan jumpa lagi dalam acara Mata Lokal Memilih, tentu saja dengan tokoh-tokoh politik yang tidak kalah menarik. Salam.